Komandan Iran minta milisi Irak tingkatkan serangan ke Amerika Serikat. Seorang komandan senior pengawal revolusi Iran mendesak milisi Syiah Irak untuk meningkatkan serangan terhadap sasaran Amerika Serikat. Sebanyak 3 sumber milisi dan 2 sumber keamanan Irak menyatakan permintaan tersebut disampaikan selama pertemuan di Baghdad pekan lalu. Pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah diserang beberapa kali setelah kunjungan delegasi Iran yang dipimpin oleh Kepala Intelijen Pengawal Revolusi Hussein Taeb. Peristiwa itu terjadi setelah serangan udara mematikan Amerika Serikat terhadap milisi yang didukung Iran di perbatasan Suriah Irak pada 27 Juni. Menurut 3 sumber milisi dikutip media Arab Saudi Al Arabiya, Iran menyarankan milisi Irak agar tidak pergi terlalu jauh untuk menghindari eskalasi besar. Namun Iran menyarankan untuk memperluas serangan dengan membalas terhadap pasukan Amerika Serikat di Suriah. Seorang pejabat senior di wilayah tersebut yang diberi pengarahan oleh otoritas Iran tentang kunjungan Taeb mengatakan bahwa Taeb bertemu dengan beberapa pemimpin milisi Irak selama perjalanan. Dia menyampaikan pesan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tentang menjaga tekanan pada pasukan Amerika Serikat di Irak sampai mereka meninggalkan wilayah tersebut. Sejak serangan udara Amerika Serikat, serangan terhadap pasukan dan personel Amerika Serikat atau pangkalan yang beroperasi telah meningkat di Irak dan meluas ke Suriah Timur. Utusan Iran untuk PBB bulan ini membantah tuduhan Amerika Serikat bahwa mendukung serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Teheran mengutuk serangan udara Washington terhadap militan di wilayah itu. Taib adalah ulama Syiah tingkat menengah. Ia dilihat oleh orang dalam dan analis politik Iran sebagai dekat dengan Khamenei. Pejabat senior di wilayah itu mengatakan Khamenei telah mengirim Taib ke Irak setelah kunjungan Brigadir Jenderal Ismail Ghani yang ditunjuk tahun lalu sebagai kepala cabang ekspedisi Garda. Pasukan Quds gagal menghasilkan eskalasi. Seorang diplomat senior Iran mengatakan kunjungan Taib ke Baghdad mengindikasikan bahwa Khamenei terlibat langsung dalam urusan Irak. Kondisi ini terjadi setelah pembunuhan mantan kepala pasukan Quds, Jenderal Qasem Soleimani, dalam serangan pesawat tidak berawak Amerika Serikat di Irak awal tahun lalu. Seorang juru bicara salah satu kelompok milisi dukungan Iran yang terkena serangan udara Amerika Serikat bulan lalu mengkonfirmasi bahwa serangan baru-baru ini dilakukan oleh perlawanan Islam Irak. Kelompok ini referensi ke kelompok Syiah yang didukung Iran. Eskalasi militer terhadap pasukan Amerika akan berlanjut sampai semua pasukan tempur mereka meninggalkan Irak, ujar juru bicara faksi Kataib Sayyid Al-Suhada Kadim Al-Fartauzi. Prancis desak warganya tinggalkan Afghanistan di tengah gelombang serangan Taliban. Prancis mendesak semua warganya untuk segera meninggalkan Afghanistan mengingat meningkatnya risiko keamanan. Paris sedang mengatur penerbangan evakuasi warganya khusus akhir pekan ini. Kedutaan Besar Prancis di Kabul menerbitkan sebuah pesan yang mendesak seluruh warga Prancis di Afghanistan untuk pergi. Mengutip evolusi situasi keamanan di negara itu dan prospek jangka pendek untuk Afghanistan, pesan itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pesan itu mengatakan bahwa Prancis tidak dapat lagi menjamin evakuasi yang aman setelah penerbangan sewaan pemerintah hari Sabtu terbang ke Paris, seperti dikutip AP Kamis 14 Juli. Pengumuman itu muncul saat Amerika Serikat memutuskan mengakhiri perang 20 tahun di Afghanistan lebih cepat dan dengan pasukan NATO lainnya telah pergi. Pejuang Taliban sendiri terus melancarkan serangan dan mengambil kendali peta besar negara itu, melonjak melalui distrik demi distrik. Komandan Amerika Serikat yang akan keluar memperingatkan bahwa meningkatnya kekerasan sangat merusak peluang Afghanistan untuk menemukan akhir yang damai dari perang selama beberapa dekade.
Eropa berguncang, ribuan muslim dibunuh di muka PBB. Minggu 16 Juli 1995, benua biru Eropa mendadak berguncang hebat bukan karena gempa, tapi akibat munculnya sebuah kabar mengerikan dari sebuah kota bernama Srebrenica di Bosnia-Herzegovina. Ribuan nyawa melayang, banjir darah tidak terhindarkan saat pasukan militer Republik Serbia menembus dan masuk ke lembah Drina Potokari. Lebih dari 8.000 orang dibunuh secara sadis oleh tentara, mereka dieksekusi mati tanpa belas kasihan hanya karena teguh memeluk agama Islam. Negara-negara di seluruh dunia benar-benar murka atas peristiwa terkejam dalam sejarah perang di bumi ini. Badan Keamanan PBB terpukul hebat, sebab ribuan umat Islam yang dibantai itu merupakan warga sipil Bosnia yang selama bertahun-tahun berada di bawah perlindungan PBB. Tidak cuma itu, muka PBB bagai ditampar amat keras, sebab pembantaian itu tidak bisa dicegah walau 400 tentara dari militer Belanda yang dikerahkan dalam misi perlindungan persatuan bangsa-bangsa berada di tempat itu untuk menjaga keselamatan ribuan muslim Bosnia dalam misi kemanusiaan bernama Perlindungan Persatuan Bangsa-Bangsa. Kisah pembantaian ribuan umat muslim Bosnia yang terkenal dengan julukan genosida Srebrenica berawal pada Selasa 11 Juli 1995. Hari itu tentara Republik Serbia dan pasukan paramiliter Skorpion berhasil masuk ke daerah yang berada di bawah perlindungan PBB itu. Mereka bisa masuk setelah sejak 5 hari sebelumnya menggempur pos-pos keamanan tentara Belanda yang membentengi kamp pengungsian Muslim Bosnia terbesar itu. Hari pertama Srebrenica ditembus memang belum ada terjadi apa-apa sebab tentara Belanda masih berusaha melindungi pengungsi muslim Bosnia. Namun petaka baru tiba keesokan harinya pada 12 Juli 1995, pasukan Serbia mulai menekan tentara Belanda untuk menyerahkan para pengungsi. Ketika itu Belanda tidak berdaya sebab 14 tentaranya ditahan. Akhirnya ribuan pengungsi tidak lagi bisa dilindungi. Mulailah genosida dilancarkan, muslim Bosnia dikumpulkan lalu diperiksa, kemudian setelah dipilah berdasarkan usia. Kamis 13 Juli 1995 di sebuah gudang dekat desa Kravika, ratusan muslim Bosnia dibunuh dengan sadis. Mereka dieksekusi mati dengan sangat cepat, ditembak bagian kepala belakangnya. Ribuan nyawa melayang dalam setiap harinya, lalu mayat-mayatnya dimasukkan ke lubang besar yang telah disiapkan. Srebrenica menjadi saksi kekejaman tentara Serbia. Informasi yang dilansir FIFA Militer dari Srebrenica Memorial Center sampai saat ini,